Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pertama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Baik, para pemirsa sekalian, berikut kami akan menyampaikan tentang Deep Space Explorer, yaitu yang menjelaskan bagaimana alam semesta yang Allah ciptakan yang begitu luas. Sampai saat ini kita bisa melihat dengan pengetahuan ilmu perkembangan teknologi sekarang ini, kita akan melihat bersama. Para pemirsa, di dalam penyampaian outer journey ini, bayangkan bahwa kita semua akan melihat keluar dari bumi kita melihat ke angkasa yang luas, bagaimana kondisi alam semesta yang kita ketahui ini. Ada pepatah mengatakan, kalau ingin mengenal Allah, maka kenalilah ciptaannya. Wahai manusia, kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Para pemirsa, kita akan bayangkan naik sebuah pesawat, kemudian dengan pesawat ini kita akan terbang menjauhi bumi kita akan melihat bagaimana kondisi di alam semesta, di luar angkasa di sana. Semakin jauh kita terbang dari bumi kita, maka kita akan melihat bahwa bagian bumi kita ini terlihat seperti ini. Nah, makin jauh lagi, maka kita akan melihat bahwa bumi kita itu bulat seperti bagian dari bola. Nah, ini adalah gambaran dari bumi kita. Jadi bumi yang senantiasa berputar mengelilingi sumbunya, mengelilingi pusatnya. Kalau para pemirsa ditanya, berapa jari-jari bumi kita? Iya, betul. Kira-kira 6.000 km jari-jari bumi kita. Nah, kemudian berapa waktu bumi kita berputar mengelilingi pusatnya, mengelilingi sumbunya? Nah, maka waktu yang diperlukan permukaan bumi kita mengelilingi terhadap pusatnya atau pusat rotasi itu 24 jam. Jadi kalau kita bayangkan ini bumi kita senantiasa berputar, kemudian ini bagian yang menghadap ke posisi matahari, ini adalah siang hari, sementara di sebaliknya adalah posisi di sebalik matahari adalah malam hari. Nah, jadi 12 jam siang, 12 jam malam. Jadi kalau kita berada di permukaan bumi kita, maka kita seolah-olah berputar dengan kecepatan bumi kita sebesar 1.670 km per jam. Itu kalau kita berada di khatulistiwa, sekali berputar 24 jam. Sementara jari-jari bumi kita 6.000 km. Maka kecepatan bumi kita berputar di permukaannya 1.670 km per jam. Kecepatan yang sangat luar biasa. Karena kecepatan pesawat itu hanya 900 sampai 1.000 km per jam. Nah, sehingga kecepatan bumi kita berputar itu lebih besar daripada kecepatan pesawat yang kita naiki. Nah, kalau kita terbang lebih jauh lagi, maka inilah kondisi bumi kita. Nah, kemudian ini ada bulan yang senantiasa berputar mengelilingi bumi kita. Jadi waktu yang diperlukan bulan mengelilingi bumi kita itu kira-kira 29,5 hari. Waktu rotasi dan waktu revolusi bulan itu sama 29,5 hari, sehingga kita senantiasa melihat permukaan bulan pada muka yang sama. Karena bulan berputar terhadap sumbunya, kemudian di samping berputar terhadap sumbunya, maka bulan ini juga berputar mengelilingi bumi.
Nah, kenapa bulan ini harus berputar mengelilingi bumi? Apa yang terjadi seandainya bulan ini berhenti di tengah jalan dalam lintasannya? Nah, kita bisa bayangkan gambaran berikut ini. Nah, kita punya mobil, kemudian membuat lintasan lingkaran. Ya, kenapa mobil mainan ini tidak jatuh ketika di atas posisinya? Karena ada gaya yang arahnya keluar, yaitu gaya sentrifugal yang besarnya sama dengan gaya gravitasi bumi. Sehingga terjadi kesetimbangan. Nah, jadi dengan kecepatan tertentu, maka kendaraan atau mobil-mobilan tadi itu bisa berjalan tidak jatuh ketika posisi tegak. Apa yang terjadi kalau misalnya kecepatannya kita kurangi? Inilah pemirsa. Nah, sebelum sampai di puncak, maka kendaraan itu sudah jatuh. Karena gaya sentrifugal yang dialami lebih kecil daripada gaya gravitasinya. Sehingga kendaraan itu akan jatuh ke bawah sebelum sampai di puncak. Itulah kira-kira gambaran kita. Apa yang terjadi seandainya bulan ini berputar lebih pelan dari yang seharusnya, maka akan mengalami gaya gravitasi bumi, sehingga bulan ini di dalam perputarannya makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, akhirnya nabrak bumi kita. Karena gaya gravitasi bumi lebih besar daripada gaya sentrifugal yang dialami oleh bulan ketika berputar mengelilinginya. Jadi kesimpulannya, jangankan berhenti lebih pelan dari yang seharusnya saja, maka bulan itu akan tertarik oleh gravitasi bumi. Padahal bulan itu sudah 5 miliar tahun usianya. Demikian juga bumi pada saat diciptakan sampai sekarang. Itu masih tetap berputar terus-menerus, tidak pernah berhenti. Demikian juga bulan senantiasa berputar mengelilingi bumi. Sudah 5 miliar tahun, nggak pernah berhenti, nggak pernah tambah pelan, nggak pernah tambah kenceng dari yang seharusnya. Sehingga terjadi kesetimbangan gaya di bulan maupun di bumi itu. Itulah gambarannya bagaimana keteraturan alam semesta yang Allah ciptakan. Jadi tidak mungkin bulan bisa berputar begitu saja. Demikian juga bumi. Pasti ada yang mengaturnya sehingga dengan ketepatan waktu, kecepatan tertentu, begitu teraturnya tidak pernah berubah dari apa yang telah ditetapkan. Para pemirsa, kalau kita terbang lebih jauh lagi, di sini akan kelihatan ada matahari. Kemudian di sini ada bumi kita. Bumi kita dengan matahari jaraknya kira-kira 150 juta kilometer. Nah, kemudian bumi ini beredar, berputar mengelilingi matahari dalam waktu 1 tahun atau 365 hari. Nah, kalau jaraknya 150 juta kilometer, kemudian berputar sekali, berputar mengelilingi matahari selama 1 tahun atau 365 hari, maka kecepatan bumi ini berputar mengelilingi matahari sebesar 107.000 km per jam. Nah, sementara bumi ini berotasi mengelilingi pusatnya, sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu sebesar 1.670 km per jam. Oleh karena itu, bisa dibayangkan betapa kencengnya, betapa cepatnya bumi berputar mengelilingi sumbunya, juga berputar mengelilingi matahari sekaligus. Oleh karena itu bisa dibayangkan para pemirsa bahwa bumi kita itu seperti pesawat ciptaan Allah yang penumpangnya 7 miliar manusia plus seluruh makhluk hidup yang di dalam bumi ini berputar mengangkasa, mengelilingi alam semesta ini dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Kita bisa bayangkan kalau gerakannya tidak sempurna, tidak mulus, maka kita bisa terguncang-guncang bersama bumi. Bisa dibayangkan kita naik kendaraan, kita naik angkot dengan kecepatan tinggi sementara jalanan yang dilewati jelek, maka kita akan terguncang-guncang di dalam kendaraan itu. Nah, padahal kita terasa diam saja di ruangan kini, di tempat kita ini,
bahwa sebenarnya kita bergerak bersama bumi dengan kecepatan yang luar biasa, 107.000 km per jam. Subhanallah. Kita merasa diam saja, sementara berputar begitu kencangnya tidak terasa oleh kita. Nah, kalau kita terbang lebih jauh lagi dari apa yang kita lihat tadi, maka kita akan melihat di sinilah ada matahari. Kemudian di sini ada planet-planet yang berputar mengelilingi matahari. Mulai dari yang paling dekat, ada Merkurius, ada Venus, ada Bumi, ada Mars, ada Jupiter, ada Uranus, Neptunus, Pluto. Semuanya berputar, beredar, mengelilingi matahari dengan lintasan sendiri-sendiri. Kalau bumi kita berputar mengelilingi matahari, itu selama 1 tahun 365 hari, maka planet-planet yang lain berputar dengan waktu edar yang berbeda-beda. Venus misalnya berputar dengan periode 225 hari. Mars 687 hari. Neptunus yang lebih jauh lagi 60.190 hari. Itulah periode masing-masing planet mengelilingi matahari kita. Kenapa planet-planet ini harus berputar mengelilingi matahari kita? Seperti penjelasan sebelumnya, pemirsa. Kalau tidak berputar, maka dia akan ketarik oleh gravitasi matahari, maka semua planet-planet akan nabrak matahari dan masuk ke dalamnya. Hancurlah alam semesta ini kalau tidak berputar terhadap pusatnya matahari dengan waktu edar yang berbeda-beda. Nah, demikian juga bumi kita bisa bayangkan, ya, kalau bumi kita ini berputar lebih pelan atau berhenti dari lintasan yang harus dilaluinya, maka akan ketarik oleh gravitasi matahari, masuklah ke dalam matahari kita atau nabrak ke matahari. Nah, sekarang dari segi ukuran, pemirsa, ini adalah bagian dari matahari kita. Sementara bumi kita kelihatan seperti ini. Iya, ini bagian dari matahari kita, ini bumi kita. Kalau matahari kita jauhkan lagi sehingga diameternya kelihatan seperti ini, pemirsa, maka bumi kita ada di kanan atas ini, seperti titik saja. Begitu kecilnya bumi dibandingkan dengan matahari kita. Bumi begitu kecilnya. Kalau misalnya bumi kita nggak lagi berputar mengelilingi matahari, maka bumi ini akan nabrak matahari kita, masuk tertarik oleh gravitasi matahari kita, masuklah bumi kita ke dalam matahari yang begitu luar biasa besar, habislah bumi kita. Itulah gambaran bagaimana bumi ini yang kelihatan besar ketika kita berada di dalamnya, tetapi ketika dibandingkan dengan matahari, maka bumi kita hanya 1/1 juta volume matahari. Artinya 1 juta bumi itu bisa menampung matahari ini sebanyak bumi 1 juta. Luar biasa. Betapa kecilnya bumi dibandingkan dengan matahari. Bumi saja begitu kecil, apalagi kita yang tidak ada bandingannya dengan bumi yang kecil ini. Apalagi dengan alam semesta yang begitu luas. Baik para pemirsa, ini selanjutnya diperlihatkan gambaran dari galaksi-galaksi. Galaksi-galaksi ini isinya adalah matahari-matahari. Satu galaksi ini isinya kira-kira 100 miliar matahari. Masing-masing galaksi ini juga berputar mengelilingi pusat kumpulan galaksi yang namanya klaster. Jadi begitu teraturnya perputaran masing-masing galaksi dan mereka tidak bertumbukan satu sama lain karena masing-masing punya garis edar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, sekarang kita lihat gambaran mulai dari alam mikrokosmis yang namanya atom sampai dengan makrokosmos yang begitu luas. Kita akan melihatkan satu persatu para pemirsa. Ini kita akan melihat gambaran dari atom. Jadi yang di tengah ini isinya adalah proton dan neutron. Kemudian yang putih-putih senantiasa berputar mengelilinginya, ini adalah elektron. Kenapa elektron harus berputar?
Karena kalau tidak berputar, maka elektron akan tertarik oleh gaya atom, gaya inti, sehingga nabrak proton atau intinya. Itulah alam mikroskopis, yaitu atomik. Sekarang kita lihat yang lebih besar, inilah gambaran dari susunan tata surya kita. Masing-masing planet-planet berputar terhadap sumbunya yang namanya berotasi. Kemudian di samping berotasi juga mengalami revolusi, yaitu berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya dengan waktu edar yang telah ditetapkan. Nah, itulah gambaran tawafnya planet, berputarnya planet terhadap pusatnya. Masing-masing punya periode sendiri-sendiri yang tadi telah diperlihatkan kepada para pemirsa. Nah, sekarang kita melihat pada planet kita. Nah, ini adalah gambaran dari tawafnya bintang-bintang. Nah, ini adalah gambaran dari satu galaksi. Galaksi itu isinya adalah 100 miliar matahari. Ini titik-titik yang kelihatan ini adalah matahari-matahari yang semuanya berputar mengelilingi pusatnya, yaitu black hole. Kenapa ini harus berputar terhadap pusatnya black hole? Sama dengan tadi. Jadi kalau tidak berputar mengelilingi pusatnya, maka dia akan tertarik oleh gravitasi black hole. Itulah gambaran perputaran matahari-matahari di dalam satu galaksi. Nah, sekarang kita lihat kalau galaksi-galaksi itu membentuk satu kumpulan galaksi yang namanya cluster, maka akan kelihatan berputar mengelilingi pusat kumpulan dari galaksi yang namanya cluster. Nah, kalau ini adalah gambaran dari planet yang mengelilingi bulan-bulan, kemudian serentak mengelilingi matahari. Nah, ini adalah gambaran dari kumpulan galaksi yang berputar terhadap pusat galaksi yang namanya cluster. Nah, mohon maaf pemirsa, ada beberapa video yang tidak jalan linknya. Ini yang menggambarkan beberapa pergerakan dari planet dan bulan-bulan. Ya. Nah, kemudian manusia sebagai bagian dari ciptaan Allah, maka juga ada salah satu ritual, yaitu berputar atau bertawaf mengelilingi pusatnya, yaitu ketika manusia-manusia melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, maka semuanya ada ritual mengelilingi Ka'bah yang dinamakan bertawaf. Kalau 1-2 juta manusia mengelilingi Ka'bah sebagai pusat perputarannya, kemudian kita lihat dari atas, maka para pemirsa bisa membayangkan seperti gambaran galaksi, di mana manusia-manusia tadi adalah matahari-mataharinya pada galaksi yang berputar mengelilingi pusatnya. Itulah keteraturan alam semesta. Jadi tidak mungkin tidak ada yang mengaturnya. Kalau tidak ada yang mengaturnya, tentu saja alam semesta ini akan hancur karena bertabrakan satu dengan yang lain. Itulah bagaimana Allah mengatur begitu rapinya, begitu teraturnya, sehingga alam semesta ini bisa seperti yang kita lihat. Baik pemirsa, mudah-mudahan sedikit yang bisa disampaikan ini menjadi pengetahuan kita, menjadi penambah keimanan kita, bahwa ciptaannya saja sudah begitu luar biasa besar, apalagi sang pencipta. Allahu Akbar. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.